Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Dalimunte. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan berdasarkan daya hantar listrik berbasis problem based learning. Coba perhatikan pada gambar ini. Tahukah kamu apa yang dilakukan pria pada gambar di bawah ini? Pernahkah kalian melihat orang menggunakan alat seperti pada gambar yang tadi? Hal apakah yang terpikirkan? Alat apakah yang digunakan oleh orang tersebut dan apakah ia akan mendapatkan ikan? Mari kita bahas mengenai gambar tersebut. Kegiatan di atas merupakan suatu contoh kasus yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pada kasus lainnya, mungkin kita pernah mendengar atau melihat orang yang tersengat listrik, atau mungkin pernah merasakan sendiri tersengat listrik. Sebenarnya hal tersebut dapat terjadi karena adanya keberadaan ion-ion terlarut yang terdapat dalam cairan pada tubuh makhluk hidup. Bagaimana pengaruh ion-ion tersebut dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Untuk mendapatkan penjelasannya, mari kita diskusikan bersama. Larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari pelarut atau yang disebut dengan solvent, dan zat terlarut disebut dengan solut. Berdasarkan daya hantar listriknya, sifat larutan dapat dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut dalam suatu larutan. Zat yang dapat larut dalam air dibedakan menjadi elektrolit dan non-elektrolit. Perbedaan ini berdasarkan adanya daya hantar listrik pada larutan. Zat elektrolit dalam air akan terurai menjadi ion-ion, sedangkan zat non-elektrolit dalam pelarut air tidak terurai menjadi ion-ion. Kemudian, secara umum larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, larutan elektrolit adalah larutan yang membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Pada percobaan, larutan ini umumnya memiliki ciri-ciri dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektrodenya. Umumnya larutan elektrolit ini termasuk ke dalam senyawa ion seperti NaCl, NaOH, dan lain sebagainya. Dan juga senyawa kovalen polar seperti HCl, H2SO4, dan sebagainya. Larutan elektrolit bisa disebut juga dengan konduktor elektrik. Jenis larutan ini ada yang sifatnya kuat dan lemah. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat adalah larutannya mampu menghantarkan arus listrik dengan baik dan kuat. Yang kedua, ditandai dengan lampu menyala serta banyak mengandung gelembung gas ketika diuji dengan alat penguji elektrolit. Yang ketiga yaitu elektrolit kuat dalam air akan terionisasi sempurna sehingga derajat ionisasi sama dengan 1. Yang keempat yaitu larutan elektrolit kuat terdiri atas kelompok larutan-larutan basa kuat, asam kuat, dan garam kecuali garam merkuri. Pada larutan elektrolit kuat, senyawa dalam air akan terionisasi sempurna dan menghasilkan ion-ion yang banyak. Contoh dari larutan elektrolit kuat yaitu dalam basa yaitu KOH, NaOH, radium, dan basa dari golongan 1A dan 2A. Kecuali Be atau OH2 dan MgOH2. Dalam asam yaitu HCl, HBr, Hi, HNO3, HClO3, HClO4. Dalam garam yaitu NaCl, K2SO4, CaCl2, AlCl3. Kemudian yaitu selanjutnya larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang masih bisa menghantarkan listrik, tapi sifatnya lemah sehingga lampu tidak terlalu bisa menyala dengan terang. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah yaitu yang pertama, senyawa dalam air terionisasi yang sebagiannya akan menghasilkan ion-ion yang sedikit. Yang kedua, larutan elektrolit lemah terdiri atas larutan basa lemah dan asam lemah, menghantarkan jumlah listrik sedikit atau lemah. Yang keempat, derajat ionisasi 0 kurang dari derajat ionisasi kurang dari 1. Contoh larutan elektrolit lemah yaitu dalam basa BeOH2, MgOH2, dan beberapa basa dari golongan dari logam transisi. Dari asam yaitu HNO3, H3PO3, H3PO4, H2SO3, HCN, H2CO3, dan HF. Secara umum, larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat didefinisikan sebagai berikut. Seperti namanya, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan
arus listrik jika di sekitar pengantar listrik atau elektrodenya tidak muncul gelembung-gelembung gas dan lampu tidak menyala ketika diuji. Ciri-ciri dari larutan non-elektrolit. Yang pertama, pada larutan non-elektrolit senyawa dalam air tidak mengalami ionisasi. Larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi dalam air, maka ionisasi sama dengan 0. Larutan non-elektrolit terdiri atas kelompok senyawa organik molekular yang larut. Yang keempat, tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya itu sukrosa, glukosa, urea, larutan etanol. Jenis ikatan dalam senyawa elektrolit dan non-elektrolit. Senyawa akan terbentuk apabila suatu unsur saling berikatan dengan satu sama lain. Cara unsur-unsur yang berikatan dalam membentuk suatu molekul berbeda-beda yang akan dipengaruhi oleh sifat-sifatnya. Jika ditinjau dari ikatannya, senyawa termasuk elektrolit yang terbentuk dari adanya ikatan ion dan ikatan polar, kovalen polar. Sedangkan senyawa yang terbentuk dengan ikatan kovalen non-polar adalah termasuk dalam larutan non-elektrolit. Senyawa ion. Senyawa ion adalah senyawa yang memiliki ion atau meliputi basa dan garam. Contohnya NaCl. NaCl terbentuk dari ion Na dan Na positif dan NaCl Na dan Cl negatif. Ikatan ini terbentuk oleh atom logam dan atom non-logam. Senyawa ini yang dilarutkan atau dilelehkan dalam air akan mengalami ionisasi sempurna sehingga termasuk elektrolit kuat. Ion-ion NaCl dalam wujud padatnya tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak bisa mengantarkan listrik. Namun, apabila senyawa ion ini dilarutkan, maka ion-ion yang mampu bergerak bebas sehingga ionnya mampu bergerak bebas sehingga bisa mengantarkan listrik. Senyawa kovalen. Senyawa kovalen terdiri dari molekul-molekul yang memiliki sifat netral dan tidak dapat mengantarkan listrik. Namun, mengapa? Senyawa kovalen bersifat polar yang terdapat pada gaya tarik-menarik untuk memutuskan ikatan-ikatan tertentu antar molekul. Sehingga jika dilarutkan dalam air, akan mengalami ionisasi yang bisa mengantarkan listrik. Hanya larutan senyawa kovalen polar saja yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan kovalen non-polar tidak. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.